Halo sobat semua, jumpa lagi dengan Denbagose Channel. Semoga kalian selalu sehat. Sebelum mulai, jangan lupa subscribe, like, komen, serta nyalakan lonceng biar dapat notifikasinya update terbarunya. Bab 1967 Berlawanan. Tatapan Thomaskin mendingin, banyak sekali yang bersikap menyindir, tidak sedikit juga yang menonton keramaian. Tapi tujuan orang-orang ini hanya satu, yaitu mau menjatuhkan dia dan menjadikan dia bahan tertawaan. Thomaskin tahu orang-orang ini pasti suruhan paman kedua, kalaupun bukan, pasti masih tetap ada kaitannya dengan mereka. Sebelumnya berturut-turut dia melukai muridnya, mungkin kali ini dia benar-benar sudah emosi dan mau membalas dendam. Kakak seperguruan Lin saja tidak berdaya dan kehabisan akal. Masalah ini sudah sampai ke aula penegak hukum, jadi dia sendiri pun tidak dapat memegang kendali. Apalagi tiga kakak seperguruan dari aula penegak hukum ini tampak bukan orang yang biasa saja, Eri Lin sendiri saja belum tentu merupakan lawan mereka. Tidak peduli Thomaskin melakukan apa, mereka pasti akan mempersulitnya, karena Thomaskin sudah menghajar orang, mempermalukan paman kedua, muridnya dihajar. Tentu semua orang akan menganggap ajaran paman kedua tidak bagus, murid sendiri tidak jago, bagaimana mungkin yang menjadi guru tidak marah. Tujuan aula penegak hukum adalah agar Thomaskin tunduk, mematuhi mereka, tapi masalahnya Thomaskin bukan orang yang gampang tunduk, asalkan terhadap orang yang dia tidak senangi, maka tidak akan ada siapapun yang dapat muncul di hadapannya. Sekarang semuanya resah. Eri Lin juga tidak enak untuk membela Thomaskin. Cepat minta maaf dengan para kakak seperguruan ini, adik seperguruan Qin, kalau tidak, kamu pasti akan dibawa untuk disiksa di jurang introspeksi. Eri Lin berusaha membujuk, bagaimanapun ini adalah adik seperguruan dia, kalau dibawa pergi begitu saja juga akan mempermalukan guru. Tapi kalau sekarang Thomas tidak tunduk, maka hubungan kedua belah pihak akan semakin runyam. Kalau sudah runyam, maka pertarungan ini tidak dapat dielak. Sekarang Thomaskin sudah menjadi sasaran celaan orang banyak, semua orang memandangnya dengan tidak baik, ditambah orang dari aula penegak hukum bersikeras menjatuhkan kesalahan padanya, sekarang sudah tidak ada jalan mundur sedikit pun. Kalau Thomaskin tunduk, mungkin masih ada ruang untuk memperbaiki keadaan. Tapi kalau dia bersikeras ingin demikian, maka akibatnya akan sulit dibayangkan. Aula penegak hukum tidak seperti Witzer Zhao, mereka mempunyai hak absolut, serta Thomaskin sama sekali bukan lawan mereka. Eri Lin juga tidak bisa melawan tiga orang ini, hanya bisa mengaku kalah. Serta yang paling penting adalah, mereka sudah menjadi bahan pembicaraan, sekarang tidak sedikit yang datang menonton keramaian. Thomaskin mengabaikan peraturan Gunung Kunlun, ini yang membuat orang paling tidak tahan, mereka semua ingin melihat bagaimana orang baru ini dihukum. Kekuatan Gunung Kunlun tidak boleh sampai kalah. Sedangkan aula penegak hukum mewakili kehormatan Gunung Kunlun, kalau Thomaskin tidak menaati perintah dan peraturan, maka berarti sudah berlawanan dengan aula penegak hukum, bahkan Kunlun. Air muka Thomaskin sangat dingin. Terhadap semua orang ini dia tidak takut sama sekali. Saat ini mereka memang sengaja menyudutkan dia, yaitu memaksanya mengakui kesalahan. Tiga petangguh aula penegak hukum ini memang datang untuk perhitungan dengan Thomaskin. Karena dia menghajar murid paman kedua, jadi hutang ini tidak mungkin akan lewat begitu saja. Sekalipun Thomaskin tunduk sesuai dengan saran Eri Lin, memangnya mereka benar-benar akan melepaskan dirinya. Thomaskin tidak berpikir demikian, mereka hanya akan semakin menjadi-jadi, hanya akan menyudutkan dirinya sampai ke ujung tanduk. Tidak perlu kalian menghargai, kalian cukup atur diri kalian sendiri, jangan memaksa aku untuk beraksi, sungguh, para kakak seperguruan sekalian, kalian sungguh jangan memaksa aku, mungkin sekali aku akan menghajar kalian sampai mati. Thomaskin tersenyum. Hahaha. Sungguh lelucon terlucu sedunia, hanya berdasarkan kamu yang begini. Malah ingin kami orang aula penegak hukum tunduk dengan kamu. Apakah cari mati? Nosen Sun memandang Thomas. Qin dengan naik pitam,
Tatapan matanya bagaikan petir, sena hawa membunuh yang luar biasa. Bab 1968. Tanyakan dulu pada tinjuanku apakah bersedia atau tidak. Tidakkah orang ini terlalu congak? Bicara tanpa dipikir dulu, bahkan ingin menghajar kita sampai mati. Hahaha, bukankah dia sedang bercanda? Aku mohon sama kamu, hajarlah kami sampai mampus, kami semua sudah tidak sabar sekali. Dasar congak, umur masih kecil, tapi keberaniannya lumayan besar. Sama sekali tidak takut termakan ucapan sendiri. Benar, kalau seperti sifatku yang dulu, pasti dia sudah dihajar hingga babak belur. Pepatah memang bagus, langit yang tidak terkendali pasti akan ada hujan, manusia yang congak pasti akan mendapat celaka, Thomaskin pasti tidak akan berakhir baik, para kakak seperguruan ini pasti akan baik-baik membereskannya. Banyak sekali yang menonton keramaian menganggap remeh Thomaskin, karena dia baru masuk Kunlun tapi sudah menyinggung banyak orang, bahkan yang lebih senior darinya, serta sama sekali tidak menganggap para kakak seperguruan ini, sehingga membuat semakin banyak orang jengkel dengannya, ingin sekali mengusirnya dari Gunung Kunlun. Peraturan tidak boleh dirusak, tapi Thomaskin sudah merusaknya berulang kali, sehingga memancing amarah banyak orang. Tapi amarah banyak orang yang dimaksud ini hanyalah para bawahan aula penegak hukum dan Harisye saja, masih ada sebagian orang lain yang sama sekali tidak tertarik untuk mengurusi hal ini, tujuan mereka hanya satu, yaitu melatih diri. Tentu di dunia ini selalu tidak kurang dari orang yang menonton keramaian, orang yang demikian juga sangat banyak, serta tidak pernah merasa diri sendiri salah, selalu dengan sikap yang berkuasa dan memandang semua orang dengan sebelah mata. Di mata mereka, Thomaskin itu tidak tahu diuntung, merupakan anak muda bermasalah yang tidak menghormati senior dan menganggap diri sendiri hebat. Sekian tahun mereka masuk ke Gunung Kunlun, yang paling baru saja sudah ada 1-2 tahunan, tapi Thomaskin ini baru masuk ke Gunung Kunlun selama beberapa hari. Malah sudah demikian, semua orang tidak dianggap, ini masih bisa dibiarkan. Oleh karena itu, Thomaskin harus mengakui kesalahan dan dihukum, kalau tidak, bukankah sama saja dengan Gunung Kunlun tidak ada peraturan IAGI? Ini tidak diharapkan semua orang, menghukum Thomaskin adalah tanggung jawab semua orang, ini menjadi yel-yel mereka. Kalau Thomaskin tahu diri, pasti akan memilih diam dan menundukkan kepala mengakui kesalahan, dengan begitu hasil yang mereka inginkan tercapai. Tapi Thomaskin bukanlah orang yang rela tunduk pada orang lain, apalagi dia memang tidak ada salah. Jika memang sengaja ingin memberi kesalahan, maka tidak takut untuk tidak menemukan alasan menyalahkan, ingin aku mengalah dan mengakui kesalahan boleh saja, tapi itu kalau bisa mengalahkan aku. Thomaskin berkata dengan tatapan dingin, dia tidak menganggap mereka sedikit pun, bukan karena dia sombong, juga bukan karena dia sewenang-wenang, melainkan orang-orang ini tidak pantas dihormati oleh orang lain sedikit pun, segerombolan orang yang hanya tahu saling bersiasat licik, mana ada seperti sosok seorang kakak seperguruan. Hanya ingin menjebaknya, tidak pernah berpikir untuk membantu adik seperguruan. Keegoisan orang-orang ini membuat Thomaskin merasa jijik, bahkan berpura-pura seolah mereka menegakkan keadilan, demi Kunlun, demi peraturan, padahal sebenarnya adalah demi menyingkirkan orang-orang yang tidak satu pihak dengan mereka, demi membuat semua orang tunduk dengan mereka. Terutama di aliran paman kedua, murid-muridnya selalu congak, sehingga kedatangan Thomaskin menjadi duri yang menusuk mereka, pertarungan ini tidak dapat terelakkan. Thomaskin menghalangi jalan mereka untuk sok berkuasa, sehingga mereka tidak senang dengan Thomaskin. Witzer Zhao mereka dihajar oleh Thomaskin, pasti ada kaitannya dengan masalah ini. Thomaskin tidak bodoh, tapi dia tahu, dirinya harus membuktikan dengan kemampuannya sendiri, kalau tidak, bicara berapa banyak pun tidak ada gunanya. Jika ingin mereka tunduk, berarti hanya dengan cara menghantam mereka. Kalau tidak, tidak ada yang akan merasa dirinya yang benar, orang-orang ini hanyalah memanfaatkan masalah saja,
yaitu bertujuan agar dirinya berlutut dan mengakui kesalahan. Tapi mereka sudah salah menilai orang. Thomaskin menatap semuanya dengan tatapan dingin. Kalau mau bertarung, ayo saja, aku temani sampai akhir. Kalian ingin membawa aku ke aula penegak hukum supaya aku berintrospeksi. Tanyakan dulu pada tinjuanku apakah bersedia atau tidak.